itu tuh kita harus nyari tempat yang benar-benar kedap biar nggak ada noise dari manapun gitu. Salah satu caranya adalah Gimana? mencari kamar yang kosong, kemudian buka lemarinya, masukin deh pala ke situ. Kita ngerekam. Halo, selamat datang di Eriking, dan kali ini aku bersama Kak Bewok nih di segmen Fobia, podcast bicarain iya apa aja. Gimana Kak? Seru nggak openingnya? Bentar. Ini acara siapa sih sebenarnya? Gue enggak asik banget bener. Ini kita kedatangan bintang tamu kali ini, ada siapa nama lu? Ninda, halo semuanya. Ada Ninda, dia punya talent tersendiri, dia bisa voice over. Ya bisa lah. Ada beberapa yang lu pernah, apa tuh karakter-karakter yang lu pernah bawain? Sejauh ini sih kayak company profile, iklan, kayak gitu-gitu sih. Tapi lu belum mungkin punya yang pernah bawa lu atau orang lain yang Sebelumnya sih pernah, tapi kayak cuma sebatas teman-teman aja. Oke Nin, gue mau nanya nih, lu bisa voice over. Nah, ada beberapa karakter yang pernah lu bawain nggak? Mungkin karakter kartun ataupun siapa gitu. Kalau karakter sih nggak sih, yang ada di profile itu cuman coba-coba aja, nggak diseriusin. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu suaranya Ninda lu bisa lihat suara lu, bisa dengar suara lu itu di mana? Kalau buat teman-teman yang kepo nih, penasaran gitu ya, dan suka mendengar suara Ninda, boleh dikepoin IG-nya bikinin.ofc. Di situ ada. Bikinin.ofc. OFC. Tapi kenapa nggak ada foto profil? Kenapa ya? Kalau salah nggak ada ya? Ada sih. Ada satu lah. Ada satu. Soalnya gue juga bingung. Orang pasti ngeliat di Instagram. Ada satu. Ya kan? Ini wajahnya. Kadang-kadang aku suka nyamain ini wajahnya dengan suaranya. Ya kan? Iya sih. Ya. Tapi Kak, saya tuh tipe yang senengnya nggak pengen ditahu sih tadinya. Kayak lebih gimana ya? Pengennya mereka tuh dengar suara aja gitu, nggak usah mukanya. Oh, jadi lu tuh mirip-mirip kayak penyiar radio. Ya, lu dengar suara gue aja dah. Iya kayak gitu. Udah indah hidup lu. Enggak juga. Tapi enggak juga. Gue pernah di radio juga. Jadi mungkin teman-teman lihat suara gue, wah enak nih, berat-berat nih kan. Pas ketemunya muka, kagak kemukaan. Ya, bisa jadi kayak gitu kan Kak. Gitu kan. Dabar-dabar kartun juga kan mereka menyembunyikan identitasnya kan, iya. Suaranya yang penting kan, ya kayak gitu. Gue juga kadang jadi pantesan orang pada diem aja ya. Gue kira mereka kira ini si bewok-bewok ini yang mana, ternyata nggak jadi deh gue nggak jadi ngefans. Nggak jadi semuanya kayak gitu. Enggak. Tapi emang orang tuh apa ya? Memang kalau kayak macam broadcast radio gitu kan enaknya buat didengar ya, bukan untuk dilihat. Iya, ya. betul. Nah, sama seperti VO juga, ya kan? Kita lihat iklan-iklan tuh kan enak tuh ya. Ada jadi ada alurnya di iklan ini kalau tuh dia ngobrol bawain kayak iklan yang lain di TV kan. Nah, lo kedepannya gimana untuk diri lo? Mau lu promosiin diri lu sendiri atau lu mau datang ke agensi? Gak tahu ya, kalau sejauh ini karena belum ada gambaran, pengennya sih kembangin hobi dulu, pengen didalami dulu ilmunya, baru berani gitu loh buat jual jasanya. Karena bagaimanapun juga kan saya otodidak ya, nggak pernah belajar dari manapun. Lu belum nggak pernah. Malah tuh jadi VO tuh setelah temen dengar suara direkam gitu, terus katanya, Nin boleh minta nggak videonya yang mana, yang itu gitu. Waktu itu kan pernah ada tugas tuh, videonya biasa, nggak perlu pakai intonasi, tapi kata teman enak suaranya, dan ya udah dari situ kayak oh enak ya gitu. Kata teman ya? Iya kata teman, iya baru ngehnya malah. Kata teman. Tapi emang dari orang lain sih. Iya. Lalu kuliah di mana sih? Di Unsika, Universitas Singapura. Jurusannya? Karawang, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Ya kan. Nah itu kan salah satu satu jurusan lah sama lu untuk jadi seorang sejalan lah. VR ataupun semacam itulah ya kan. Broadcast ya kan ya. Nah di situ ada nggak
mungkin mewadahi kayak lu punya talent, diwadahi nggak sama universitas lu? Sejauh ini kayaknya diwadahi sih, karena kebetulan saya nggak hima ya, nggak aktif gitu loh di organisasi. Jadi tapi dari dari yang saya lihat, kalau di kampus tuh ada juga lab ikom, jadi di situ disediain juga fasilitasnya buat yang siaran dan lain-lain, ada buat lab TV ada. Jadi memang di situ bakat kita yang mungkin enaknya nih gue di mana nih? Jadi broadcast di radio ataupun jadi presenter gitu kan? Betul. Ada lombanya juga, jadi di prodi kita di ilmu komunikasi ada namanya Pesta Karya Komunikasi, dan itu diselenggarakan tiap tahun. Lu pernah ikutan? Pernah 3 kali. Juara? Boleh cerita gak? Boleh cerita, boleh lah, ya, boleh lah, pasti lah. Jadi gue pengen denger ceritanya nih. Jadi apa? Pertama kali jadi maba itu 2019. Jadi PKK itu pertama kali saya ikut tahun 2019, dan itu waktu itu mata lomba yang saya ikuti presenter. Itu benar-benar karena belum ada banyak kenalan, datangnya sendiri, itu minjem baju teman, benar-benar kayak nggak prepare sama sekali. Malamnya buat narasi, besoknya lomba jam 9. Itu nomor urut berapa Dadakan ya? Dadakan banget. Saya suka challenge, tapi giliran kayak beneran lomba suka takut juga. Suka challenge, tapi ketika dikasih challenge udah deg-degan gitu, tapi ya gak apa-apa dijalanin. Abis itu bener-bener kayak di dalam ruangan itu sendirian, maksudnya nggak ada yang nyemangatin, teman-teman tuh nggak datang kan. Abis itu datanglah ke awardingnya, ceng, tiba-tiba datang ke awarding itu. Lo nggak itu tempatnya di tempat kuliah lo? Enggak. Juaranya di mana ya? Di Resinda. Waktu itu awardingnya kebetulan di salah satu mall ya? Salah satu mall. Salah satu mall di Kerawang. Kebetulan juga ada serangkaian acara lainnya lah, dan awardingnya itu di bagian akhir. Gitu. Dan alhamdulillah pemenangnya adalah juara 1. Mau nangis. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, ini jadi salah satu teman berbakat juga dari kampus Unsika ya. Ternyata ada bakat terpendam dia yang mungkin orang nggak tahu. Dia juga sebenarnya nggak percaya diri sebenarnya, kan? Ya kan? Betul. Jadi teman-teman jangan sampai takut untuk melakukan hal-hal baru, ya kan? Siapa tahu ada bakat teman-teman di situ ya. Nah, kayak lu kan, sekarang lu kan ternyata presenter. Ternyata lu, enaknya gue di VO nih. Kayak gitu kan? Deh. Dan itu lebih menghasilkan sebenarnya VO tuh. Kalau lu bener-bener baru ngehnya sekarang sih. Baru ngehnya sekarang. Kayak gitu. Wah. Dan ada bakat apa lagi selain VO tuh? Bakat apa ya? Suka gambar sih, cuman ya standar. Jadi kayak saya tuh senang dengar cerita teman-teman. Misalkan nih, ada teman yang request pengen dong cerita cintanya dibentuk animasi gitu. Terus saya suka digambar. Kayak gitu. Gambar juga? Gambar, tapi ya seadanya lah, pakai aplikasi di HP gitu. Nggak lu bikin animasinya di elektronik nggak? Iya, buatnya di elektronik, di HP. Di HP? Iya, lu buat hidup? Iya, animasi. Lu kasih? Iya, jadi kayak suara juga? Enggak suara, cuman gambar doang. Jadi kayak dia kan seneng tuh, ini cerita aku ada visualnya, jadi kayak animasi gitu. Gue kayak tahu tuh teman lu yang dikasih itu. Siapa? Tidak, jangan disebutkan. Padahal enggak. Nah, ini gue kan teman-teman pasti penasaran kan, buat teman-teman yang di rumah, seperti apa sih dia waktu nge-take buat voice over. Waduh. Nah, gue pengen denger nih ya kan, karakter apa yang sering lu bawain? Kalau karakter sih enggak mendalami karakter. Enggak, seperti kartun apa yang mungkin ada kartun siapa yang paling mendekati lah, yang lu seneng? Tahu Sofia gak guys? Sofia the first. Sofia itu seperti putri princess ya. Princess. Nah, tadi gue pengen denger karakternya Sofia kayak gimana. Coba bawain. Oh, halo, aku Sofia. Mirip gak? Oh, halo, aku Sofia. Oh, halo, aku Sofia. Gak mirip ya? Nanti gua kasih animasi ya, gua kasih animasi ya. Rednya. Gua kasih animasi sebelahnya ya. Halo, aku Sofia. 1 sampai 10 berapa? Kayaknya gak mirip deh. Nah, buat teman-teman semua mungkin bisa kasih rate ya. 1 sampai 10 berapa? 0 paling. Oh, enggak minus. Tapi tapi emang mirip banget. Salah satu lagi mungkin itu cuma itu doang. Iya, yang sering lu bawain. Iya, nggak dalamin karakter, emang cuma biasa buat iklan kayak gitu-gitu doang. Nah, gue tadi pengen denger lagi tuh yang awal tuh, yang mana? Yang Harry King tuh.
buat pembukanya. Kayak pembukanya ya? Iya kan itu asik banget tuh kan. Jadi gue nggak usah ngebuka lagi, nanti ada suara dia. Waduh. Gue udah nggak usah buka lagi, Fobia pasti ada suara dia. Coba. Halo, selamat datang semuanya di Ari King. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Fobia, podcast bicarain iya apa aja. Suara lu asik banget. Terima kasih dan banyak. Lu pernah nggak selain di kampus ikutin kejuaraan-kejuaraan di luar kampus? Pernah, kemarin baru banget sih ikut lomba voice over juga. Iklan diadain di Rumah Amal Salman. Itu kalau tahu ada di Rumah Amal Salman, itu emang kayak Di daerah mana? itu di Bandung. Jadi lombanya tingkat nasional kemarin. Dan alhamdulillah juara 3. Juara 3. Juara 3. Tapi itu lu nggak langsung maksudnya jadi ditampung untuk ada agensi di mereka? Enggak sih, enggak. Cuma Enggak. lomba doang. Itu Cuma lomba doang. menyemarakan Idul Adha kemarin kebetulan. Jadi ada banyak mata lomba. Jadi nggak narik lu buat enggak. di agensi mereka Enggak. Dadakan juga itu, dadakan. Tapi lumayan hadiahnya, lumayan lah ya. Lumayan. Menyambung hidup gitu. Gila ya, nyambung hidup. Ini anak kuliahan yang berbakat, jadi dia bisa mandiri nih kuliahnya, jadi nggak ngebebani orang tua, salah satunya ya kan. Ya, semoga. Harus bisa lah. Oke, Nen, Ya. gue pengen tahu nih suka dukanya di dunia voice over apa sih? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya dulu gak? Atau dukanya dulu? Dukanya aja dah. Kalau dukanya banyak sih, karena kan saya pemula ya. Terus kayak belum belum punya fasilitas, mic juga belum memadai kayak gitu. Jadi susahnya itu, dukanya itu tuh kita harus nyari tempat yang benar-benar kedap biar nggak ada noise dari manapun gitu. Jadi salah satu caranya adalah Apa? Gimana? mencari kamar yang kosong, kemudian buka lemarinya, masukin deh pala ke situ. Kita ngerekam. Lu nongol dalam lemari. Iya, itu harus tahan-tahan deh, pegel-pegel. Cuma buat apa? Buat ngeredam suara dari luar Iya, gitu. betul. Pernah di bawah kasur sih. Kalau di kamar mandi jangan dicoba ya guys, karena itu menggema. Menggema ya kan, pasti menggema. Dan itu sering lu lakukan Selalu. untuk buat voice over itu. Iya, selalu. Dan itu keadaannya waktu siang hari atau malam hari? Biasanya siang. Kalau siang itu susah gampang sih, karena kan biasanya motor lewat kan. Aktivitas di luar tuh masih banyak ramai. kendaraan ya kalau Betul. siang ya kan. Nah, tapi kalau malam ngantuk juga, jadi energinya tuh susah keluar, Kak. Kan biasanya Coba kita salah ya. Iya, kalau VO itu kan kadang harus pakai smiley face karena energinya kan dari situ kan. Oke. Biar ada intonasinya tuh Betul, nyampe gitu. betul, Jadi betul. harus pakai energi. Nah, kalau misalkan malam itu tuh di atas jam 10. Udah ngantuk. ngantuk, Ya kan? betul. Jadi memang energinya udah terkuras. Betul. Sementara Udah kalau malas siang, buat smile kan. betul. Udah malas buat smile. Males ya. Iya, betul. Maunya tidur mata Maunya, merem iya, pokoknya udah betul, lewat. betul. Ya itu dukanya ya kan. Dukanya. Nah, sukanya ini Kalau sukanya alhamdulillah jadi dikenal sama teman-teman. Setidaknya ya brand awareness lah, dikenal gitu. Oh, Ninda tapi bisa emang di nih. kampus lu kurang bergaul atau gimana? Tahu aja, kelihatan ya. Ada komunikasi loh. Ada komunikasi nggak pernah kelihatan ya? berkomunikasi sama temen-temennya, gue bingung. Kelihatan ya? Jadi apa yang lu dapet dari komunikasi itu? Enggak sih. enggak. Temen 2 di depan. Oh iya, cuma 2 doang ya? 2, Kayak itu sama jari ya? Temen kelas lah. ada. Teman kelasnya, tapi banyak lah ya kan? Banyak Setelah lu ikutin beberapa lomba, event-event, Iya, seperti di lumayan, kampus juga, lumayan. udah banyak temen lu yang kenalin lu kan? Iya lumayan, alhamdulillah. Dan itu salah satu apa ya? Kita salah satu talent yang orang lain nggak punya gitu. Jadi lu harus kembangin itu, asah terus, jangan sampai lu bu cuman begitu-gitu aja. Nanti juga pasti ketika lu promosin itu, ketika lu tekun di situ, lu bakal dapetin sesuatu yang lebih. Amin, jangan ya luar Iya. Oke, gue balik lagi ya. Oke teman-teman, kita masih bareng salah satu bintang tamu kita dari kampus Karawang juga, dari Musika ya. Ini ada Ninda. Din, lu kan punya apa ya? Punya kelebihan yang temen lu nggak punya. Nah, seperti bakat lu ya, bakat yang luar biasa lah. Punya suara yang bisa berkarakter beda-beda dengan karakter yang lain-lain juga. Nah, ada nggak teman-teman lu yang manfaatin lu untuk mungkin nggak tahu lah minjem suara lu buat apa, nggak tahu lah. Mungkin bahasanya bukan manfaatin sih ya. Apa sih? Cuman kayak minta tolong gitu. Manfaatin bahasa halusnya ya, minta tolong ya. Minta tolong. Kadang misalkan Nin boleh nggak minta tolong buat VO nih, buat company profile atau buat tugas. Terus boleh, kebetulan aku buka jasa nih gitu, harganya segini. Terus gak jadi deh.
Langsung ya gitu. Tapi terus udah coba tuh, tapi boleh kurang kok kalau buat kamu. Nggak jadi deh. Tetap gak jadi, padahal udah dikurangin. Lu udah pasang harga di situ. Iya. Temen Kayak lu gitu. kenapa sih pengen gratisan gitu? Mungkin karena emang sebelum-sebelumnya saya juga memperbolehkan mereka gitu. Kalau misalkan kalian ada tugas boleh deh pakai suara aku gitu. Jadinya kayaknya dari situ sih. Mungkin di situ ya. Tapi dia kecewa nggak sama lo ketika setelah itu? Enggak dong, kan Jadi nggak temenan juga, lagi tuh gimana? Enggak, Tetap temenan iya, kan? Iya. Tetap temenan kan? Lu bantu lah. Maksudnya buat company profile dia temen lu yang buat Bantu. kemajuan teman-teman lu. Bantu. Mereka yang nggak bantu saya. Enggak, bercanda. Seharusnya Parah curhatnya. iya dong, setidaknya boleh minta videonya gitu kan. Tapi waktu itu deal-dealnya kayak gitu, boleh deh nggak bayar, tapi boleh nggak kalau videonya buat aku gitu, buat jadi portofolio. Tapi katanya Nggak dikasih. nggak boleh. Jadi dia pengen suara lu tapi nggak ada feedbacknya buat Iya lu. tadinya kalau nggak bayar nggak apa-apa, buat minta videonya Yang penting aja. gua videonya keluarin aja gitu iya, kan. kayak gitu, tapi nggak juga. Harusnya kan sama-sama Iya. saling bantu kan. Gue juga buat Susah kan, kita juga kan cari tempat buat ngerekamnya dan segala macam. Jadi kan ketika ada temen yang minta tolong ya udah gue tolongin, ya lu juga feedbacknya Tapi ada. nggak apa-apa buat gua. sih. Tapi sejauh ini udah banyak kok nolongin temen. Ria. Ria, Kok Ria? Lu seneng nolongin temen apa memang kesel kan? Enggak sih, enggak kesel. Malah senang gitu loh. Enggak apa-apa, yang penting ditahu dulu gitu. Tapi benar, raut wajahnya beda ya, kesel. Kagak gimana? Senyum tapi tangannya gini. Senyum tapi tangannya gini gimana tuh? Mukanya beda. Enggak, Emang dia karakternya dia voice over bisa karakter lain-lain apa gimana gitu ya? Wajahnya dia kesel. Tapi suaranya seneng gitu. Enggak. Lu bisa kayak gitu sih? Emang Iya. kayak gitu. Muka lu kesel nih. Tapi enggak kesel. Kesel ya, Enggak. tapi suara lu lagi seneng gitu. Ya, kayak Kok bisa sih? gitulah. Ini kelebihannya dari yang punya suara berbagai macam karakter tuh begini. Jadi ketika lu mukanya sedang sedih, tapi mulutnya enggak. Bisaan mujinya ya. Iya kan Terima suaranya kasih enggak kan? banyak, terima Emang kasih. begitu. Iya. Kalau emang namanya voice over tuh kan dengan berbagai karakter suara, ya kan. Nah, biasanya kalau orang yang denger itu enak aja gitu kan, dia lagi seneng, ternyata kan mukanya raut wajahnya, nah gitu kayak penyiar dia begitu. Nah, dia nggak itu tahu gue lagi untungnya susah. tuh kita nggak perlu melihatkan muka kan. Wah, iya. Jadi suaranya aja yang dinikmati gitu. Iya. Gak perlu lah mereka tahu. Nggak usah. Iya, kayak gitu. Kenapa? Ya nggak usah. Masih sedih buat mukanya. Masih sedih ya. Nanti pendengarnya kasihan amat nih penyiar. Enggak ya. Lebih biar ini aja, Apa? masalah misterius gitu. Wow. Dan sejauh ini lu semester berapa sih sekarang? Naik semester 7. Semester 7 Iya. udah naik, udah mulai KKN atau belum? Iya, lagi mau KKN. Mau KKN kan? Habis KKN mungkin udah ngejar skripsi segala macam ya kan, di semester untuk sidang 8. kan. Iya, betul. Waduh, berarti udah mulai banyak kesibukan nih Ya, di semester 7 ini. begitulah. Ya. Ya. Nanti kalau ketika ada job buat voice over ini, lu lagi KKN sedangkan mana yang lu pilih? Ya kan dikondisikan lah kalau misalkan di situ mumpuni ada tempat dan sebagainya bisa dilihat juga teks-teksnya gitu. Jadi lu cuma ngirim suara aja. Iya kan ngirim suara doang. Suara doang kayak ya. gitu. Bisa lah, Bisa lah, yang penting cuan jalan ya Iya, kan, gitu. kuliah Betul, juga jalan ya kan. Betul. Waduh, pinter. Jadi memang udah teman-teman yang punya kelebihan kayak gitu tuh harus bisa memanfaatkan, harus jadi cuan lah ya kan. Harus sadar dulu nggak sih Kak? Karena saya tuh sebenarnya nggak sadar loh kalau misalkan ini bisa jadi cuan. Nah, sadar dulu. harus disadari sama temen-temen ya. Jangan dimanfaatin doang sama temen-temen. Iya, Ah, betul. dimanfaatin. Minta tolong ya. Minta tolong. Bukan minta manfaatin. Bukan dimanfaatin, minta tolong. Minta tolong. Nah, lu kan semester 7. Dan asli Karawang nggak? Bukan. Bakalan kaget Kak kalau aku bilang kalau aku dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Duar. Sumbawa. Iya, tapi kelahiran Bekasi sih. Jadi mungkin kedepannya kalau lu diambil sama agensi, apa yang lu bakal lakuin? Yang pertama perdalam ilmunya sih, karena biar worth it aja gitu mereka Lu asah pekerjakan terus saya. ya? Iya, mereka pekerjakan saya, terus saya juga bisa memberikan jasa yang terbaik kayak gitu. Jadi memang harus pro kan kalau sudah masuk agensi iya itu betul, ya. iya benar. Dan juga pasti di agensi itu pasti ada pelatihannya juga. Iya. Jadi kan buat lu juga ngasah skill lu. Iya, betul. Sampai mana nih. Terus lu juga harus lihat mungkin film-film apa ataupun ikan-ikan apa. Referensi gitu ya. Referensi ya kan. Yang sekiranya ini cocok nih kayak suara gue nih. Nah, itu. Cari karakternya Cari gitu karakternya. Lu harus banyak-banyak referensi di situ.
Jadi lu bakal menemukan diri lu yang selanjutnya gitu. Ini karakter gue. Betul. Jadi banyak, jadi nggak satu tok kayak tadi siapa? Karakter si Sofia itu kan? Iya. Sofia and the First ya? Sofia the First. The First ya? Itu gue pernah lihat sih. Ya pernah lah, gak mungkin gak pernah sih. Pernah lihat cuma selewat. Iya, ada. Kan? Dan itu cocok buat lu. Dan kalau lu Terima kasih. Enggak gitu juga. Kalau lu cuman apa ya? Cuman diem di situ aja lu nggak bakal maju, stuck aja di situ kan. Iya. Nah, lu harus cari karakter lain. Lu harus banyak cari referensi, itu bakal bikin lu maju. Terima kasih loh ujangannya. Bukan ujangan, gua mbamba gitu aja. Jadi gua masih bareng yang satu ini, yang kayak begini nih. Ya kan, yang sering rusak mic. Iya. Mic-nya dioprek-oprek biar suaranya enak buat dia sendiri sebenarnya. Nah, nih selain lu ikutin kejuaraan di kampus, ada nggak di luar sana ada komunitas voice over? Pastinya ada sih. Enggak, lu pernah masuk situ? Nah, tapi kalau masuk komunitasnya belum pernah. Belum pernah. Tapi pasti ada lah banyak. Woi, gila. Masih banyak, tapi lu belum pernah nyoba buat masuk di situ? Belum. Komunitas itu? Belum. Biar kan sekarang gini, kalau lu masuk komunitas itu kan jadi tahu nih. Ya bisa belajar bareng gitu ya. Karakter lainnya juga ya kan. Jadi lu banyak ilmu juga di situ. Iya, Nah, lu harus masuk ke situ. Iya sih ya. Nah, lu jangan temenan sama yang tadi gitu. Waduh. Ya kan? Lu harus kembangin bakat lu. Enggak boleh gitu. Nah, ya, harus baik terus ya. Ya. Harus selalu baik lah. Nah, setelah lu bisa punya bakat seperti ini, apa harapan lu, cita-cita lu ke depannya? Pertama sih semoga dari ini tuh membuka rezeki yang lebih banyak gitu. Amin. Semoga ini jalan pertamanya lah, jalan utama gitu menuju pintu rezeki yang lain gitu. Itu sih impiannya. Terus apa lagi? Supaya bisa ya setidaknya mandiri lah secara ekonomi. Bantu orang tua juga. Bantu orang tua pastilah. Harus ya. Yeah. Jangan orang tua bantu kita terus kan? Iya sih. Harus punya penghasilan lah. Yang umur segini kayaknya emang harus mikir ke sana enggak sih, Kak? Harus mikir ke sana. Iya. Lu jangan alay-alay nonton drakor. Jadi nggak ada Aduh, aku tersindir. Manfaatnya nggak ada gitu. Aku tertampar. Jadi lu nya stuck di situ, jadi mager kan? Iya. Mager di kamar, mager dia nonton TV karena drakor. Alay. Iya. Iya kan? Siapa tuh? Jadi bucin. Siapa tuh? Bukan nih. saya. Ya kan? Oh, cowoknya bentak dikit nangis. Ya, syukurnya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nah, buat teman-teman ini. Aduh, nggak juga. Nggak juga. Ini masih jomblo loh. Ini masih jomblo. Dia punya bakat yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semua bisa komentar ataupun yang punya tugas-tugas. Nah, punya tugas-tugas tentang boleh. company profile, bikin company profile ya. Iya, betul. Butuh voice over-nya nanti. Boleh banget. Tinggal hubungin di Eric King aja. Nanti kita bakal hubungin. Oke. Ini. Lu punya Instagram? Punya. Tadi apa? Kalau teman-teman pengen lihat portofolio seputar VO dari Ninda, itu boleh banget. Tadi udah disebutin ya. Dibikinin BIKIND.OFC. Bikinin.OFC. Lu juga bisa DM di sana. Jadi buat teman-teman yang punya tugas dengan harus ada voice over, lo tinggal hubungin dia aja. Ya tinggal nego lah. Ya kan? Bisa lah. Gua nggak ikutan. gua nanti di belakang. Gue yang promosiin. Oke, Nin, thank you banget udah datang di acara gua. Terima kasih di podcast kembali. Ini nggak tahu gua seneng apa enggaknya, gua nggak tahu juga. Lu seneng nggak diundang sih? Banget. Hah? Banget lah. Kita ketemu kan dadakan ya, Kak? Iya. Terus tiba-tiba ada di sini, wah. Nah, kehormatan sih. Gue sih gini kalau ngelihat seorang tuh dari banyak orang kemarin yang gue ketemuin gitu kan. Ini ada beberapa orang yang punya talent luar biasa. Lo salah satunya, yang itu juga dari temen lo yang bilang. Pertama dia dulu temen lo. Jadi wah, gue liat ini asik nih orang nih. Terima kasih temanku. Cie. Mana temen lu mana? Itu, Cie. Yang so cantik? Oh enggak. Emang cantik. Cantik emang. Oke, thank you Nin. Iya, terima kasih Pokoknya kembali. Udah datang di acara gua, Iya. udah ngisi acara Popia ini. Lalu jangan bosan-bosan main di sini ya. Iya, pastinya lah. Kalau ada kerjaan-kerjaan lain di Eric Kings. Siap ya kan? Siap, terima kasih lah. banyak. Siap ya. Ya. Nanti ada es teh manis lah. Ya. Oke, buat teman-teman semua, kayaknya gue bakal sudahin dulu bareng bintang tamu yang luar biasa ya, mahasiswa berbakat, multi talent, mudah-mudahan biar jadi sukses nantinya. Amin. Ya kan? Amin. Thank you Nin.
kita bakal undur pamit. Oke. Ya kan, udah datang ke Harry King, gue terima kasih banget. Iya, terima kasih Pokoknya suatu kehormatan lu bisa datang ke sini. Nah, gue mau closing nih. Oke, teman-teman, sekian dulu nih segmen dari Fobia, podcast bicarain apa aja. Terima kasih juga yang udah menyaksikan podcast kita berdua ya. Jangan lupa nih, tapi jangan lupa subscribe, like dan komen channel Harry King supaya kalian itu bisa tetap dapat updatean video terbaru. Benar nggak? Ya pastilah. Nanti kita bakal kasih video terbaru seputaran ya tentang program gue juga Fobia dan banyak talent-talent lain yang ada di Harry Kings. Oke, mari kita tutup dengan jargon kita. Harry King, jago bos. Terima kasih, Kak.